Konflik di Timur Tengah seperti tidak pernah benar-benar selesai. Setiap kali perang mereda, selalu ada eskalasi baru. Seolah-olah kawasan ini memang ditakdirkan untuk terus terbakar. Tapi semakin lama diperhatikan, muncul satu hal yang agak mengganggu. Konflik-konflik ini terlihat seperti kejadian yang terpisah, tapi hasil akhirnya sering mengarah ke pola yang sama. Wilayah yang berubah, kontrol yang bergeser, dan pengaruh yang semakin meluas. Kalau semua ini hanya kebetulan, harusnya polanya acak. Tapi kenyataannya semakin lama, arahnya terasa semakin konsisten. Dan di titik ini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang atau kalah, tapi apakah semua ini hanya konflik biasa atau bagian dari sesuatu yang lebih besar? Nah, ada sebuah konsep yang sering disebut tapi jarang dibahas secara utuh, The Greater Israel. Istilah Greater Israel atau Israel Raya sebenarnya bukan istilah resmi negara, melainkan sebuah konsep yang berkembang dari campuran agama, sejarah, dan kepentingan politik. Gagasan ini merujuk pada keyakinan bahwa wilayah Israel seharusnya tidak hanya terbatas pada peta modern saat ini, tapi mencakup wilayah yang jauh lebih luas, yang dalam tradisi disebut sebagai tanah yang dijanjikan. Dalam beberapa tafsir, wilayah ini bahkan digambarkan membentang dari sungai Mesir hingga sungai Efrat. Sebuah bayangan geografis yang kalau dilihat di peta modern, mencakup banyak wilayah strategis di Timur Tengah. Konsep ini menjadi kontroversial karena bagi sebagian orang, ini hanyalah interpretasi simbolik dari teks agama. Tapi bagi yang lain, ini dianggap sebagai arah politik jangka panjang. Dan yang menarik, perdebatan ini bukan sekadar teori di ruang diskusi. Karena kalau kita lihat apa yang terjadi di lapangan, ada pola-pola yang sulit diabaikan. Sejak Israel berdiri di tahun 1948, perubahan wilayahnya hampir selalu mengikuti konflik. Setiap perang besar hampir selalu diikuti dengan pergeseran kontrol wilayah. Mulai dari Perang Arab-Israel, Perang 6 Hari, hingga konflik-konflik modern yang lebih kompleks. Hasil akhirnya seringkali bukan hanya kemenangan militer, tapi juga perubahan peta. Di era sekarang bentuknya mungkin tidak selalu berupa perang terbuka, tapi lewat pembangunan pemukiman, penguasaan infrastruktur, kontrol administratif, hingga dominasi jalur logistik. Para akademisi menyebut ini sebagai creeping annexation, yaitu proses penguasaan wilayah secara perlahan tanpa deklarasi resmi. Kalau dilihat sekilas, ini seperti strategi yang gak terlalu mencolok, tapi kalau dikumpulkan dalam jangka panjang, dampaknya sangat signifikan. Di sisi lain, kawasan yang sering masuk dalam pembahasan ini bukan wilayah sembarangan. Banyak diantaranya adalah titik-titik paling strategis di dunia. Yerusalem misalnya, ini bukan hanya kota suci bagi 3 agama besar, tapi juga memiliki nilai simbolik dan politik yang sangat tinggi. Lalu Semenanjung Sinai berada di dekat terusan Suez, jalur perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia, tempat lewatnya sebagian besar arus logistik global. Lalu ada kawasan Teluk Persia seperti Irak, Kuwait, dan Arab Saudi, yang menjadi pusat produksi energi dunia. Belum lagi wilayah seperti dataran tinggi Golan dan tepi barat yang memiliki akses terhadap sumber air dan lahan subur di tengah kawasan yang kering. Artinya, kalau dilihat dari perspektif ekonomi dan geopolitik, wilayah-wilayah ini bukan hanya penting, tapi krusial bagi keseimbangan global. Karena itu, muncul satu perspektif bahwa pembahasan tentang Greater Israel tidak hanya soal agama atau ideologi, tapi juga tentang kekuatan, akses sumber daya, dan pengaruh global. Dalam skenario tertentu, penguasaan atau pengaruh terhadap wilayah-wilayah ini bisa memberikan leverage yang sangat besar, bukan hanya di tingkat regional, tapi juga dunia. Dan di titik ini,
Batas antara keyakinan, strategi, dan kepentingan ekonomi mulai menjadi kabur. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan gagasan ini. Pemerintah Israel sendiri secara resmi selalu menyatakan bahwa operasi militer yang mereka lakukan adalah bentuk pertahanan diri. Hingga saat ini tidak ada dokumen resmi negara yang secara eksplisit menyebut adanya rencana untuk membentuk Greater Israel. Bahkan banyak pihak yang menganggap konsep ini tidak realistis, karena untuk benar-benar mewujudkannya, dibutuhkan konflik besar dengan banyak negara sekaligus, yang risikonya sangat tinggi. Tapi di sisi lain, di lapangan, tetap ada pola yang terus berulang. Ekspansi yang terjadi secara bertahap, kontrol yang perlahan menguat, dan pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh politik yang meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, tetap mencerminkan cara pandang tertentu. Ditambah lagi, Israel sendiri sejak awal tidak memiliki batas wilayah yang secara tegas didefinisikan dalam undang-undang dasarnya. Sebuah kondisi yang oleh sebagian analis dianggap bukan kebetulan semata, melainkan ruang fleksibel untuk manuver politik di masa depan. Pada akhirnya, kita berada di posisi yang agak sulit. Di satu sisi tidak ada bukti resmi yang secara jelas menyatakan adanya agenda besar seperti Greater Israel. Tapi di sisi lain, ada cukup banyak indikasi di lapangan yang membuat banyak orang merasa bahwa semua ini terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Dan mungkin disitulah letak pertanyaan sebenarnya. Apakah Greater Israel hanya sebuah narasi yang dibesar-besarkan oleh publik, atau sebuah arah yang memang tidak pernah diumumkan secara terbuka, tapi berjalan perlahan di depan mata kita? Kalau konsep ini hanya berhenti di teori, mungkin kita bisa menganggapnya sekadar interpretasi berlebihan. Tapi masalahnya, di lapangan, ada cukup banyak indikasi yang membuat orang mulai mempertanyakan, apakah ini benar-benar kebetulan? Salah satunya bahkan muncul dari hal yang terlihat sepele. Beberapa waktu terakhir, sempat beredar foto pasukan Israel yang menggunakan badge dengan peta yang menyerupai wilayah Greater Israel. Memang, sampai hari ini tidak ada konfirmasi bahwa itu adalah simbol resmi militer, dan kemungkinan besar itu hanya atribut non-resmi dari sebagian individu. Tapi justru di situ poinnya, penggunaan simbol. Artinya gagasan tentang Israel yang lebih luas itu beredar di masyarakat, bukan sesuatu yang asing lagi. Dan kalau kita naik satu level dari simbol ke kebijakan nyata, polanya jadi jauh lebih jelas. Di tepi barat, pembangunan pemukiman terus berlangsung dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan puluhan ribu unit rumah disetujui, disertai dengan perpindahan penduduk secara perlahan. Ini bukan lagi sekadar konflik militer, tapi perubahan demografi dan kontrol wilayah yang dilakukan secara sistematis. Ini seperti creeping annexation, penguasaan wilayah secara perlahan tanpa deklarasi resmi. Kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, pola ini sebenarnya udah terlihat sejak lama. Sejak 1948, hampir setiap konflik besar yang melibatkan Israel selalu diikuti oleh perubahan wilayah. Tahun 1967 menjadi titik paling penting, ketika Israel berhasil menguasai tepi barat, Gaza, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Sejak saat itu, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah wilayah itu akan direbut, tapi apakah akan dikembalikan. Beberapa memang dikembalikan, seperti Semenanjung Sinai ke Mesir, tapi sebagian lain justru dikunci, baik secara militer, administratif, maupun lewat pembangunan pemukiman. Dan di titik ini, peran Amerika mulai menjadi penting. Amerika Serikat selama puluhan tahun menjadi pendukung utama Israel, baik secara militer maupun diplomatik. Bantuan miliaran dolar setiap tahun, dukungan di forum internasional, hingga pengakuan atas wilayah seperti dataran tinggi Golan di tahun 2019. Semua ini menciptakan satu kondisi di mana Israel punya ruang yang jauh lebih besar untuk mempertahankan dan memperluas pengaruhnya.
Artinya, meskipun tidak ada pernyataan tentang Greater Israel, ada ekosistem kekuatan yang membuat perubahan di lapangan itu bukan hal yang mustahil. Kalau kita lihat konflik yang lebih luas di Timur Tengah, benang merahnya juga mulai terlihat, meskipun tidak selalu dalam bentuk ekspansi wilayah secara langsung. Di Lebanon, Suriah, hingga Iran, keterlibatan Israel seringkali dibingkai sebagai upaya pertahanan diri atau menghancurkan ancaman. Tapi di sisi lain, konflik-konflik ini juga secara tidak langsung melemahkan kekuatan yang berpotensi menjadi penghalang dominasi Israel di kawasan. Jadi mungkin yang terjadi bukanlah ekspansi besar-besaran dalam satu waktu, tapi proses yang jauh lebih halus. Sebagian wilayah dikontrol secara langsung, sebagian lagi dilemahkan, sebagian lainnya dijaga agar tidak cukup kuat untuk melawan. Dan pelan-pelan tanpa deklarasi resmi, peta itu berubah. Mungkin pertanyaan yang lebih relevan buat kita sekarang bukan cuma soal benar atau tidaknya teori ini, tapi dampaknya. Karena kalau kita lihat lebih dalam, wilayah-wilayah yang masuk dalam pembahasan ini bukan sekadar wilayah konflik biasa, tapi pusat dari ekonomi dunia. Timur Tengah adalah jantung energi global. Sebagian besar pasokan minyak dunia berasal dari kawasan ini. Dan jalur distribusinya melewati titik-titik sempit seperti Selat Hormuz dan terusan Suez. Sedikit aja gangguan di kawasan ini bisa langsung memicu kenaikan harga minyak, inflasi global, bahkan krisis ekonomi di banyak negara. Dan kalau kita kaitkan dengan pola konflik yang terjadi, setiap eskalasi di kawasan ini hampir selalu diikuti dengan gejolak harga energi, pelemahan mata uang negara berkembang, dan tekanan di pasar global. Artinya apa? Konflik ini bukan cuma soal wilayah atau ideologi, tapi juga punya dampak langsung ke dompet kita semua. Harga BBM naik, biaya logistik naik, harga barang ikut naik, dan pada akhirnya daya beli masyarakat ikut tertekan. Dan di titik ini, geopolitik yang terlihat jauh di Timur Tengah sebenarnya tidak pernah benar-benar jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, kita memang tidak punya bukti resmi yang bisa memastikan bahwa Greater Israel adalah agenda nyata. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak bisa mengabaikan pola yang terus berulang. Konflik yang berujung pada kontrol wilayah, pemukiman yang terus meluas, dan keputusan politik yang arahnya konsisten. Ini bukan lagi sekadar opini, tapi rangkaian fakta yang kalau disusun membentuk satu kemungkinan yang sulit diabaikan. Masalahnya, kita tidak pernah diberi garis yang jelas antara kebetulan dan arah yang disengaja. Karena dalam geopolitik, perubahan besar jarang diumumkan secara terang-terangan, tapi terjadi lewat langkah-langkah kecil yang terlihat wajar jika berdiri sendiri. Wilayah tidak selalu direbut sekaligus, tapi dikunci secara perlahan. Pengaruh tidak selalu dipaksakan, tapi dibangun sedikit demi sedikit. Jadi, apakah semua ini hanya rangkaian konflik yang kebetulan saling terhubung? Atau memang ada arah besar yang sedang berjalan di belakangnya? Dan mungkin jawabannya bukan soal benar atau salah, tapi seberapa jeli kita melihat polanya.